Sahabat, saya sekarang sudah melakukan 200 meter perjalanan dari tempat sumber air yang mensuplai ke pusat air untuk masuk ke wilayah istana ya. Nah, ini di belakang saya ya ada, kalau dulu itu berfungsi sebagai danau ya. Ini sebagai danau dan ini pinggir-pinggir danau masih kelihatan. Hanya sekarang sudah tidak terurus dan danaunya sendiri sudah berfungsi menjadi lahan persawahan ya. Nah, ini danau ini disebut oleh warga setempat pada waktu itu ini sebagai namanya itu Sumbang Situ ya, Sumbang Situ, dan airnya jernihnya luar biasa ya, luar biasa. Dan air dari Sumbang Situ ini atau dari danau ini itu untuk mensuplai kebutuhan air di wilayah istana ya, wilayah istana. Nah, nanti sumber air dari Sumbang Situ ini atau danau ini itu dialirkan ke sebelah sudut barat ke sana, sebab istana itu lokasinya ada di belakang bukit ini. Nah, bukit ini ya, bukit yang ada di atas danau ini. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan, sumber air untuk kebutuhan istana itu bersumber dari Sumbang Situ ini. Hanya sayang ya, pada saat ini Sumbang Situ atau situ ini sudah berubah fungsi menjadi persawahan. Nah, ini bukti kuat kalau ini dulu sumber air atau ini sebagai situ ya, atau juga sebagai danau, itu kan pinggir-pinggirnya masih kelihatan tinggi itu, tinggi. Dan di samping memiliki sumber dari aliran Sungai Cirungking yang masuk ke sini, di sini juga ada sumber air yang utamanya itu ada di sebelah sana di dalam ya. Dan bahkan di sini ada yang masih menggunakan sumur kecil itu ya. Itu sumber air yang dulu pernah menjadi sumber dari situ ini ya. Nah, terus ini ada bukit ya. Nah, bukit ini merupakan kelanjutan dari bukit pengawas yang ada di Bukit Panyindangan ini. Nah, ini kan sangat luar biasa kalau menurut saya ya. Ketika posisi istana ada di sebelah utara di bawah, ini sebagai bukit untuk mengawasi situasi kondisi keamanan. Nah, terus di sini juga ada bukit ini ya, tapi ini tidak memiliki bukti-bukti historis ya. Mungkin kedepannya akan saya bekerja sama lagi dengan Ama Ayo ya. Ini ada informasi ya, katanya bahwa bukit ini tadinya ini agak-agak melandai ya, karena ini belum menjadi persawahan, agak melandai, dan jenis tanahnya ini bebatuan ya, bebatuan seperti ini ya. Nah, pecah ya gitu. Nah, ini juga ada bebatuan. Nah, kan saya coba lagi. Oh kan, berarti ini betul-betul tanah-tanah ini itu tadinya melandai. Nah, oleh para petani dialihkan fungsinya menjadi sawah. Dan ini itu bukit ini ya sebagai tempat petugas dari istana untuk memantau keadaan air yang ada di Sumbang Situ ini atau di Danau Sumbang Situ ini yang nanti disuplai ke istana. Nah, jadi betapa luar biasanya begitu ya, keamanan di sini ketatnya luar biasa, karena di luar sana begitu ya, di luar sana dari perbukitan ini itu memang selalu ada semacam gangguan-gangguan keamanan ya, gangguan-gangguan keamanan. Nah, seperti itu dulu ya untuk penjelasan, bahwa saya ingin lebih menegaskan bahwa ini sebagai sumber air untuk ke istana.
Saudara-saudara, saya sekarang ada di bukit. Ini belum teridentifikasi ya apa nama bukit ini. Hanya tadi saya sudah jelaskan bahwa bukit ini itu adalah tempat para pengamanan dari pihak kerajaan untuk memantau situasi air. Nah, karena ini air sangat penting ya, sangat penting untuk mensuplai kebutuhan air ke istana begitu ya. Bahkan bukan hanya ke istana, kepada penduduk di sekitar ibu kota kerajaan Negara Tengah ya, yang terhampar ini hampir 70.000 hektar ya lokasinya itu. Nah, jadi salah satu sumber air yang mensuplai untuk kebutuhan sehari-hari ke istana itu sumbernya dari Danau Sumbang Situ ini. Nah, juga dari sini juga tidak hanya difungsikan untuk kebutuhan di istana, masyarakat juga ikut menikmati begitu keberadaan sumber air ini untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ya, sekian, terima kasih. Sahabat, saya ini ada di lokasi makam Sutadiwangsa ya. Beliau ini merupakan keturunan dari raja-raja Negara Tengah ya. Dan ketika kerajaan Negara Tengah beralih fungsi ya menjadi kabupaten, karena secara politik itu dirubah ya oleh Mataram. Beliau ini posisinya itu ada yang mengatakan bendaharawan kabupaten begitu ya, Kabupaten Negara Tengah maksud saya begitu ya, bendaharawan Negara Tengah, atau juga disebut juga ini juru simpen ya, juru simpen. Tapi ada pihak-pihak lain juga yang mengatakan dia semacam pejabat birokrat begitu di lingkungan Kabupaten Negara Tengah ya. Nah, beliau ini memang tokoh yang sangat intensif, selalu melakukan hubungan dengan Mataram Pusat karena sebagai induk begitu ya. Jadi beliau itu mungkin mempersiapkan upeti ya. Nah, beliau ini yang selalu mempersiapkan, terus mempersiapkan segala-galanya. Karena kita itu dulu sudah betul-betul ada di bawah kekuasaan politik Mataram Islam. Nah, nanti kita ya akan melakukan perjalanan langsung ke di mana tempat istana kerajaan Negara Tengah. Nah, mungkin di sini tidak akan banyak yang dibahas, tapi saya ini perkenalkan dulu ya. Di sini kan ada pepohonan-pepohonan yang memang saya juga tidak lengsir. Nah, ini kayu lengsir ya. Menurut Ama Ayo ini kayu lengsir ya. Kayu lengsir. Ini ada pohon kisopan ya. Ini kisopan. Ini ada pohon manggu.
kok kenapa ada pohon mango ya? Nah, karena ini memang tanah ini menjadi milik keturunan begitu. Nah, sehingga keturunannya itu di samping memelihara makam ini ya mereka bercocok tanam. Ada tanaman kapol ya. Tapi di sebelah sana juga ada makam ya. Tapi belum teridentifikasi. Bahkan sampai ke sebelah barat juga itu masih ada bebatuan. Mungkin pada penelusuran di waktu-waktu yang lain saya akan lebih akan mengidentifikasi kembali. Sebab ini tidak hanya satu makam itu. Bisa saja keluarga-keluarga beliau itu dimakamkan di daerah sini. Mungkin istrinya, mungkin anaknya, dan cucu-cucunya juga di sini. Nah, sekian dulu. Terima kasih. Sahabat, saya masih ditemani oleh Ama Aryo Winangun ya. Ama Aryo Winangun, seorang yang selalu menginspirasi saya, yang selalu membawa saya ke lokasi-lokasi yang penuh misteri ini ya. Karena beliau selalu membantu saya untuk memberikan satu penjelasan. Ya, tentu saja saya juga membawa sumber-sumber yang pembandingnya. Ini hanya ingin mensinkronisasikan aja bagaimana menurut fakta yang keras yang saya miliki dan disinkronisasikan dengan pandangan dari Ama Ayo ya. Akhirnya saya menemukan satu titik temu begitu ya. Ini maaf ya, saya dilengkapi dengan pusaka peninggalan dari Kerajaan Gana Tengah ya. Ini bukan milik saya ya, ini milik Ama Ayo ya. Dipinjam oleh saya karena menurut Ama Ayo ini harus dipakai oleh saya ya dalam kondisi seperti ini. Kita mulai ya, sahabat. Inilah area atau lokasi ya, tempat di mana istana kerajaan Gana Tengah berdiri. Ini ya. Nah, sampai sana ada bukit ya, luas kan. Nah, hanya itu ada daratan yang masih tersisa dan ada saung. Di sana itu tempat upacara. Kalau sekarang itu yang disebut dengan upacara kesadaran nasional ya, kesadaran nasional. Terus di sana juga ada daratan ya, daratan ya. Nah, di daratan itu ada perumahan pegawai dinas begitu ya, para penggawa, para menak yang bekerja di istana itu. Nah, terus menyambung, tadi saya pernah
mengidentifikasi ada aliran air yang dari sungai masuk ke Sumbang Situ atau Danau Sumbang Situ, dan dari Danau Sumbang Situ itu airnya dialirkan ke sini untuk kebutuhan sehari-hari dari umumnya penduduk di sekitar ibu kota, dan khususnya air itu untuk kebutuhan para menak di Istana Negara Tengah ini. Nah, saya akan menunjukkan saluran airnya itu masuk ke sebelah barat, dan dari sebelah barat ditarik. Nah, ini parit-paritnya juga masih ada, itu ada 2 pohon ya, 3 dengan itu. Nah, di sana kan ada air. Nah, jadi pusat pemandian atau aktivitas untuk yang terkait dengan bagaimana pengelolaan masak dan sebagainya itu pusat airnya di sini. Dan limbah-limbah dari pemandian atau limbah-limbah dari dapur airnya itu masuk ke sebelah timur. Dan di sebelah timur itu ada kolam-kolam kan, kolam-kolamnya lebih dari 5 mungkin dari sampai ke sana. Tapi ini kolam-kolam itu bukan milik warga dari daerah kota, ini milik dari para elit kerajaan negara. Nah, terus kita sekarang saya dengan Ama Ayo menghadap ke sebelah utara. Di sana ada orang yang sedang mencondol ya, pakai kaos hijau. Dan ada lahan persawahan yang belum ditanami tadi. Nah, di sana itu dulu itu sebagai tempat aktivitas perdagangan atau pasar gitu ya, pasar. Warga baik dari luaran ibu kota ya, seperti dari perbukitan itu, mereka membawa barang-barangnya ke sini, ke wilayah pasar dekat ibu kota, baik dari sebelah timur, baik dari sebelah barat, baik dari sebelah selatan. Mereka itu beraktivitas perdagangannya di sini. Dan aktivitas perdagangan di daerah tersebut itu didukung dengan adanya aliran sungai Cihapitan membentang dari barat ke timur. Nah begitu ya, jadi memang dalam teori sejarah begitu, yang namanya sungai pasti itu dijadikan sarana lalu lintas untuk aktivitas perekonomian. Dan ada bukti lain kalau itu tadinya sebagai bekas pasar ya, tempat aktivitas penjualan jual beli di sana itu. Juga saya pernah menemukan beberapa one point kuno ya di lokasi sebelah sana. Bahkan di sepanjang bantaran Sungai Cihapitan juga seringkali banyak ditemukan poin-poin kuno dan barang-barang begitu ya, barang-barang yang tertinggal tersisa dari aktivitas perdagangan itu. Nah terus kita akan menunjukkan lagi beberapa bukti yang terkait dengan istana ya. Mungkin para sahabat pecinta sejarah bertanya, kok ini disebut sebagai tempat istana kerajaan Negara Tengah tapi tidak ada peninggalan begitu ya, peninggalan bangunan? Memang tidak ada. Perlu sahabat ketahui ya, istana-istana yang dibangun di Tatar Sunda dulu tidak terbuat dari batu bata merah ya. Berbeda dengan istana-istana yang ada di daerah Jawa Tengahan, di Jawa Timuran. Tapi kalau di Tatar Sunda, istana itu terbuat dari kayu. Karena daerah Tatar Sunda itu sejak dulu sampai sekarang itu sangat kaya, potensial memiliki kayu-kayu jati ya. Nah, jadi di sini juga bangunan itu full terbuat oleh kayu-kayu jati. Dan atap menggunakan apa?
Nah, pakai injuk ya, pakai injuk. Nah, tapi dalam tahapan-tahapan selanjutnya karena ada evolusi pemikiran di istana yang setelah dari sini pindah ke sana, itu istana itu sudah menggunakan genting ya. Nah, terus saya juga akan menjelaskan lebih lanjut. Istana di sini itu tidak bertahan lama ya. Tahun 1628, 29, 30 ke daerah sini itu, ke wilayah kerajaan Garat Tengah itu ada serangan dari pihak Mataram Islam. Sekaitan tentara Mataram itu ingin melakukan penyerbuan ke Batavia, ke pusat VOC ya. Nah, sehingga dalam perjalanan ini untuk menuju ke Batavia ini dibakar ya istana kerajaan Garat Tengah itu. Dan dari sini para elit politik memindahkan lagi kerajaan ke sebelah barat. Nah, nanti akan kita telusuri lagi ya pada kesempatan yang lain untuk melihat di mana lokasi perpindahan istana yang ketiga. Sebab sebelumnya istana kerajaan Garat Tengah itu ada di Jangala ya, dan akhirnya pindah ke sini. Dan di sini pada waktu itu penguasanya itu adalah Rangga Kusuma. Dua, tiga. Rangga Kusuma ya. Nah, masih kita terus ke sana ya, akan melihat bukti-bukti yang terkait dengan bangunan istana kerajaan Garat Tengah ya. Nah, di sini ada batu penyangga ya. Biasanya ini di Sunda itu disebut sebagai batu tatapakan. Tapi saya lebih cenderung mata ini batu penyangga untuk bangunan ya, bangunan istana. Nah, ini ukurannya kan lebar ya. Ini ukurannya itu 36 cm. Dan ketinggian sekitar 50 cm. Padahal kalau kita melihat batu-batu penyangga di zaman sekarang itu, penduduk itu tidak membuat sebesar ini. Ini ukurannya lebih kecil. Dan ketika batu penyangga peninggalan istana digunakan oleh manusia modern sekarang, ini kan banyak sisanya. Jadi kalau dulu ini ada kecenderungan terisi oleh tiang ini, oleh tiang bangunan istana ya. Nah, ini sahabat ya, memberikan satu kekuatan bukti bagi saya ini ya, dan kawan-kawan, bahwa di daerah sini, lokasinya sebelah sini adalah pusat istana kerajaan Garat Tengah. Dan perlu sahabat ketahui, batu tatapakan ini jumlahnya ada 11 ya, ada 11. Yang separuhnya dibawa ke sana di fondasi. Tadinya sebetulnya yang hampir 40 asalnya. Hampir ada 40 di sini, ada 40 batu tatapakan. Tapi ya karena mungkin warga ya yang mengelola hati ini punya kebutuhan, punya kepentingan ya, dan akhirnya si batu-batu tatapakan ini ya dirusak oleh warga ya. Dibikin fondasi, dirusak, tapi ya dengan bukti ini juga ini memberikan satu kekuatan kepada saya ya, dan juga kepada para sahabat, kalau batu penyangga ini sebagai bukti bahwa bangunan istana dulu penyangganya adalah batu tatapakan ini. Dan ke sebelah sini ya,
Itu ada bukit ya, ada bukit dari timur membentang. Seperti tadi saya pernah jelaskan, ada bukit untuk pengawasan. Artinya pengawasan apa? Untuk mengawasi aktivitas di sekitar wilayah istana atau ibu kota. Memang ini sangat strategis ya, sangat strategis. Para petugas itu bisa memantau. Saya tidak menjelaskan apakah mereka punya alat teropong atau tidak ya. Hanya bukit ini dari daerah timur melintang ke sini. Nah, ini yang disebut dengan Bukit Pasir Pogor atau Pasir Pogor. Nah, ini Bukit Pasir Pogor juga sebagai tempat pengawasan. Jadi ada 3 titik bukit pengawasan. Ada Pasir Pogor, ada Bukit Penyenangan, ada Bukit Ciampanan. Untuk melihat aktivitas di sini. Aktivitas keseharian. Bahkan berdasarkan sumber-sumber yang ada ya, yang pernah saya baca, di sini itu terjadi aktivitas latihan perang, latihan berkuda gitu ya. Nah, sehingga mereka itu akan cukup jelas melihat parameter dari Pasir Pogor. Dan di sebelah sini juga ada lokasi sebelah sana ya, untuk memandikan kuda, dan airnya tetap diambil dari Sumbang Situ tetap. Jadi air dari Sumbang Situ itu tidak hanya untuk kebutuhan mandi atau untuk kebutuhan dapur, kebutuhan ibadah, tidak, tapi di sana juga ada aktivitas masyarakat di wilayah ibu kota memerlukan air dari satu sumber yang sama. Sebab kalau mengambil sumber air dari Balungan Cihapitan atau dari Sungai Cihapitan itu posisinya ada di bawah, jadi sulit. Nah, makanya air untuk kebutuhan di lingkungan istana ini atau untuk kebutuhan masyarakat yang ada di dalam ibu kota itu diambil dari Danau Sumbang Situ ya. Nah, ini postur batu tetapakan kalau dilihat dari sebelah barat ya, ini sudah cukup jelas. Nah, ini kan tiang-tiang rumah atau saung di zaman sekarang itu kecil ya, sedangkan ini ada sisa batu yang masih luas ke sini, 15 cm. 15 cm ya. Nah, berarti ini istilahnya bukan pasangannya begitu ya. Tapi kalau dulu bangunan istana itu, karena memang istana harus dibangun sesuai dengan kebutuhannya 20 cm. Nah, jadi ada kecenderungan tiang itu 20 cm sampai ke sini. Betul-betul di sini posisinya. Kalau sekarang kan di sini. Kalau dulu itu di sini. Nah, begitu. Nah, begitu ya. Ini masih utuh ya. Masih utuh. Di dalam juga itu masih utuh ya. Ada tersimpan. Ya, mungkin untuk penjelasan di daerah pusat Istana Kerajaan Jawa Tengah cukup sampai di sini dulu ya. Dan nanti kami masih dalam proses perjalanan untuk ke beberapa lokasi yang di wilayah ibu kota Jawa Tengah yang masih terkait dengan aktivitas kehidupan di istana ya.
Sahabat pencinta sejarah, saya masih dalam proses penelusuran yang terkait dengan Kerajaan Negara Tengah ya, dan saya ditemani oleh Ama Ayo, spiritualis yang selalu mendampingi saya ke lapangan ya. Pada kesempatan ini saya sekarang sedang berada di makam Prabu Wangsa Dedaha ya. Sekali lagi, saya sekarang sedang berada di makam Prabu Wangsa Dedaha. Beliau ini adalah raja kedua dari Kerajaan Negara Tengah. Nah, jadi sebetulnya beliau itu tadinya ada di Janggala ya, ketika Kerajaan Negara Tengah belum pindah ke sini. Beliau itu sudah pernah memerintah ya di Janggala, karena di Janggala pusat kekuasaan Negara Tengah terkena bencana alam ya, akhirnya pindah ke daerah sini ya, ke daerah dimana saya sekarang sedang berada ya. Nah, sekali lagi saya tekankan, ini raja kedua dari Kerajaan Negara Tengah. Dan pada saat beliau sedang di sini, putranya, raja ketiga dari Kerajaan Negara Tengah, memindahkan pusat ibu kota dari Janggala ke daerah sini, ada di sebelah selatan. Dan putra beliau itu bernama Rangga Kusuma atau Prabu Rangga Kusuma. Nah, jadi Prabu Rangga Kusuma, raja ketiga dari Kerajaan Negara Tengah, itu putra dari Prabu Wangsa Dedaha. Nah, jadi beliau ikut ke sini itu sebetulnya sudah ketika beliau meninggal itu sudah tidak berstatus sebagai raja, sebab raja sudah dipegang kekuasaan di sini kerajaan oleh putranya. Di sini dulu lahan masih daratan ya, karena ini merupakan bagian dari wilayah pusat ibu kota yang ada di sebelah selatan. Dan dari sini juga kita bisa melihat panorama alam yang begitu indah ya. Ini Bukit Pasir Pogor ya, dan itu adalah perbukitan Panjendengan. Seperti dalam peta-peta geografis kerajaan, khususnya di Tatar Sunda, bahwa wilayah-wilayah perbukitan ini lebih berfungsi sebagai tempat pengawasan ya. Artinya pengawasan dari pihak pengamanan untuk melihat kondisi-kondisi yang ada di daerah istana dan wilayah sekitarnya. Nah, terus kalau saya sedikit ke sini ya. Nah, di sebelah sini itu ada Sungai Cihapitan ya. Saya tidak mungkin ke sana karena lokasinya agak curam ya, terjal. Hanya itu kelihatan, itu Sungai Cihapitan. Dan Sungai Cihapitan ini nanti akan oleh kerajaan begitu ya, secara alami dijadikan satu wahana sebagai tempat untuk sarana perdagangan dan pasar dari atau tempat aktivitas masyarakat dalam perdagangan itu. Lokasinya sebelah mana ya tadi itu pasar itu? Nah, pasar itu sebelah sana berarti dekat dengan pusat ibu kota kerajaan.
Nah, kalau saya melihat ke daerah sebelah timur, di sini juga dulu lebih berfungsi sebagai bukit-bukit yang difungsikan untuk pengawasan ya, pengawasan karena tidak tertutup kemungkinan misalnya ada gangguan-gangguan keamanan dari daerah-daerah luaran ibu kota, artinya daerah yang ada di luar Sungai Cihapitan. Nah, makanya di sepanjang perbukitan ini ya, ini perbukitan Ciampanan, ada Gelor. Di sini itu ada pos-pos penjagaan. Hanya saya tidak bisa mengkisahkan secara detail ya bagaimana bentuk pos-pos pertahanan atau pos-pos penjagaan pada waktu itu. Dan sepanjang mata saya jauh memandang ya ke timur, itu tepat itu daerah Janggala ya, kesananya itu Janggala. Dan awalnya kerajaan Gara Tengah itu yang pertama itu di sana, di Janggala. Berarti kalau dari posisi saya sekarang berada itu ke wilayah timur ya. Nah, makanya saya memiliki satu keyakinan ya, ketika kerajaan Gara Tengah pertama kali berdiri di Janggala dan terjadi bencana alam, pindah ke sini, dan setelah ibu kota Gara Tengah pindah ke sini, mengalami lagi satu kali perpindahan ke sebelah barat. Adapun alasan perpindahan dari pusat kerajaan Gara Tengah yang ada di lokasi sini pindah lagi ke sebelah barat, karena ini habis dibakar ketika terjadi perhara pertempuran ya, perang dengan pasukan Mataram Islam ketika tentara Islam mau melakukan serangan ke daerah POC, ke daerah Batavia, yaitu pusatnya POC ya. Nah, di sebelah barat ini ya, di sini juga ada makam keramat. Ya. Biasanya masyarakat itu menyebut makam keramat ini adalah tokoh Jaksa Kusuma ya. Jaksa Kusuma. Hanya beliau ini sudah tidak bertugas di kerajaan Gara Tengah ya. Jaksa Kusuma itu sudah tidak bertugas di kerajaan Gara Tengah, tapi ketika itu beliau menjadi jaksa di kerajaan Sumedang. Oh, mungkin timbul pertanyaan, kok kenapa? Kok kenapa? Warga dari kerajaan Gara Tengah bisa menjadi jaksa di Sumedang, karena ini melalui suatu strategi perkawinan politik ya. Jadi Jaksa Kusuma itu sebetulnya Jaksa Kusuma itu bukan nama beliau, nama itu hanya nama jabatannya begitu ya. Karena beliau itu karena memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang begitu tinggi, akhirnya dia bisa nikah atau ya kawin dengan putri Sumedang, dan beliau oleh Raja Sumedang ditunjuk menjadi jaksa di kerajaan Sumedang. Adapun kenapa kerajaan Sumedang pada waktu itu memilih beliau untuk menjadi jaksa, nah ini menurut sumber-sumber yang ada karena beliau ini orangnya tegas, jujur ya, dan ketika menegakkan kebenaran itu dia tegak lurus begitu ya. Nanti saya juga setelah melakukan syuting di sini akan melakukan juga ke sana melihat-lihat ya makam dari Jaksa Kusuma. Mungkin sekian dulu ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuaca sudah agak gelap ya sahabat, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 ya, 3:30. Jadi ini memang udara udah begitu gelap ya. Dan ini mungkin penelusuran terakhir di hari ini. Saya masih tetap ditemani oleh kawan saya, Mayo spiritualis, yang setia mendampingi saya ya. Dan beliau itu selalu memberikan petunjuk begitu kepada saya dalam rangka melakukan identifikasi atau untuk mensinkronisasikan dari sumber yang saya miliki dengan kemampuan penglihatan beliau begitu dari sisi spiritualis. Kebetulan pada sore hari ini sahabat saya sedang ada di makam Dharma Kusuma ya. Dharma Kusuma. Jadi ini tokoh namanya Dharma Kusuma dan makamnya di sini. Beliau itu masih keturunan dari kerajaan Negara Tengah. Dan ayah dari beliau itu adalah Panji Kusuma dan cucunya Rangga Kusuma, raja ketiga dari kerajaan Negara Tengah. Nah, atau kerajaan Negara Tengah. Dharma Kusuma ini masyarakat sekitar menyebutnya beliau itu adalah Jaksa Kusuma, Eyang Jaksa ya, Eyang Jaksa ya. Kenapa? Ini secara turun-temurun gitu, ada folklore cerita rakyat bahwa Dharma Kusuma itu makamnya itu disebut makam Eyang Jaksa Kusuma. Karena beliau ini memang posisi jabatannya itu adalah seorang jaksa ya. Tapi bukan jaksa di kerajaan Negara Tengah. Beliau itu adalah seorang jaksa di kerajaan Sumedang. Kok kenapa begitu? Pertanyaannya begitu ya, kok kenapa ini Dharma Kusuma itu menjadi jaksa di kerajaan Sumedang? Ini ceritanya begini ya. Karena memang pada waktu itu kerajaan Negara Tengah itu sudah menyatu dengan kerajaan Galuh. Pasca terjadinya penggempuran dari Mataram Islam. Ya, karena sudah tidak sanggup mempertahankan kekuasaan, akhirnya kerajaan Negara Tengah ini bergabung dengan Galuh yang pusatnya ada di daerah Kawali pada waktu itu ya. Nah, setelah ini bergabung, kerajaan Negara Tengah statusnya dirubah menjadi kabupaten. Jadi Negara Tengah itu menjadi bagian wilayah kerajaan Galuh dan statusnya itu menjadi kabupaten. Nah, terus ketika itu karena Negara Tengah status wilayahnya sudah dirubah menjadi kabupaten, Dharma Kusuma yang makamnya ini itu beliau merapat ke kerajaan Sumedang. Dalam arti di sini merapat itu beliau menikah dengan putri Raja Sumedang, karena beliau Dharma Kusuma atau Jaksa Kusuma ini memiliki tingkat kecerdasan, tingkat intelektual yang sangat luar biasa, sehingga beliau itu di Sumedang oleh Raja Sumedang, oleh mertuanya diangkat menjadi jaksa di kerajaan Sumedang. Konon kabarnya ya, ini menurut cerita orang tua, beliau itu kalau pergi begitu ke Sumedang itu dalam 1 minggu itu 2 kali ya, ngantor kalau sekarang itu, pergi ke situ 2 kali. Jadi tetap dia itu atau beliau ini berdomisilinya di daerah wilayah Kabupaten Negara Tengah. Nah, jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan tentang jati diri dari Eyang Dharma Kusuma atau Eyang Jaksa Kusuma. Dan sebelah sini mungkin ini sudah terkurung oleh pohon apa ini ya, bunut, pohon bunut atau kiara ya. Nah, ini ada makam istrinya.
istri dari Dharma Kusuma. Berarti istri dari Dharma Kusuma atau Eyang Jaksa Kusuma ini keturunan kerajaan Sumedang. Ya, nah seperti itu. Jadi mungkin nah ini ya, tadi sebelum sampai ke perjalanan ke sini, saya itu pernah singgah dulu atau berziarah di makam Sutadiwangsa. Yang saya sebutkan tadi bahwa Eyang Sutadiwangsa itu adalah juru simpen di Kabupaten Garut Tengah ya, karena memang statusnya sudah berubah. Dan beliau itu Sutadiwangsa yang makamnya tadi sebelah sana itu, karena beliau jabatannya sebagai juru simpen, tugasnya itu untuk mengkondisikan ya, untuk memberikan upeti ke daerah atau ke kerajaan pusat Mataram. Nah, dan perlu diketahui sekali lagi ya, saya jelaskan bahwa yang Jaksa Kusuma itu dari istrinya, namanya ini belum teridentifikasi ya, mungkin nanti saya akan telusuri lagi siapa istrinya. Yang jelas ini keturunan Sumedang istrinya. Beliau itu punya anak, dan anaknya itu yaitu Sutadiwangsa ya. Betul, itu anaknya. Nah, jadi seperti itu ya sahabat, mungkin ini perjalanan terakhir di hari ini. Mungkin hari-hari yang akan datang saya akan melakukan lagi perjalanan ke daerah, ke perbukitan Pasir Pogor, karena di Pasir Pogor juga ada makam keramat gitu ya, atau ada petilasan-petilasan yang perlu diidentifikasi kembali begitu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawah sama di ngomong. Nah, dari keluar. Jadi semakin dalam lek berarti semakin meningkat usia peradaban di dia gitu. Sahabat pencinta sejarah, saya sekarang sedang ada di atas jembatan bambu ya. Nah, jembatan bambu ini sebagai bukti atau sebagai urat nadi begitu ya, lalu lintas antara masyarakat di luar ibu kota Kerajaan Garut Tengah untuk memasuki ke wilayah kerajaan. Nah, ini yang ada di bawah ini Sungai Cirungking ya, dan sebelah sini ada air terjun gitu ya. Tapi air terjun ini terjadi karena memang kondisi alam gitu, tanahnya amblas. Kalau dulu itu enggak seperti ini. Nah, jembatan ini
dipertahankan ya bentuknya seperti yang aslinya dulu. Hanya ada beberapa hal yang mengalami modifikasi ya. Seperti ini sekarang kan penguat-penguatnya sudah memakai besi ya, besi beton ukuran kecil. Kalau dulu ini penguat-penguat dari jembatan ini pakai rotan ya. Jadi dibelit dengan rotan. Semuanya pakai rotan begitu. Hanya jembatan ini betul-betul prototip begitu ya, dari jembatan yang pernah dulu di zaman kerajaan ada gitu. Dan saya melangkah ke sebelah sini ya, dan ini Sungai Cirungking. Nah, seperti kita lihat di sebelah bukit sebelah sana juga, di situ ada sungai. Namanya sama ini, Sungai Cirungking. Jadi ada Sungai Cirungking itu ada yang airnya langsung ke sana dan ada yang masuk ke sini. Nah, ini air terjun ini betul-betul memiliki nilai historis yang sangat luar biasa. Karena air ini nanti yang akan mensuplai kebutuhan air di wilayah istana dan penduduk sekitar di dalam ibu kota kerajaan ya. Nah, sebetulnya ini ada 2 titik air terjun yang nanti akan dibawa ke kawasan istana dan ditampung di situ Sumbang Situ ya, atau Danau Sumbang Situ. Nah, nanti air jatuh ke sini dan di sini ada parit kecil ya. Hanya parit kecil yang ini sudah dimodifikasi. Sebetulnya ini aslinya ya salurannya asli ini peninggalan istana dulu. Nah, karena adanya proses pembangunan, makanya ini lebih diperbaiki. Hanya kata saya juga ini kalau jembatannya ini tetap dipertahankan postur atau bentuknya seperti ini, dan bahan bakunya pakai bambu begitu. Hanya penguat-penguatnya sekarang dari kawat, kalau dulu menggunakan pohon rotan. Dan sahabat yang saya cintai, ini perjalanan terakhir di penelusuran hari ini ya. Jadi untuk hari-hari yang akan datang mungkin saya akan melanjutkan perjalanan ke pusat perpindahan Istana Kerajaan Daerah Tengah yang lokasinya di sebelah barat. Dari sini itu lebih ke barat lagi. Nah, jadi mohon bersabar ya. Nanti hasil liputan saya dari lapangan, saya akan berbagi kebahagiaan lah dengan para pemirsa sebagai tontonan begitu, tuntunan, dan kita untuk menambah wawasan keilmuan kesejarahan, khususnya terkait dengan keberadaan eksistensi Kerajaan Daerah Tengah yang sudah saya tadi melakukan penelusuran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.